Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li adai afdalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat wa asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil anjumin nayyirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Kepada seluruh keluarga besar SMPIT Ar-Ridha Pondok Kelapa Jakarta Timur dan seluruh pemirsa Soimin dan Soimat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore menjelang berbuka ini, perkenalkanlah nama saya Fathul Majid bin Sardam. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kultum yang berjudul Jangan Sombong dari literatur Islam. Keterangan dari tafsir At-Tabari bahwa sombong adalah sifat yang dapat menyebabkan kehancuran dan kerugian bagi seseorang. Adapun di dalam hadis disebutkan sombong adalah raddul haqq wa ghamdun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dari literatur psikologi, dalam kamus psikologi disebutkan bahwa sombong diartikan sebagai sifat yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain dan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Adapun dari literatur filosof, menurut Aristoteles, sombong adalah sifat yang buruk, yaitu yang enggak baik, yang dapat menyebabkan kehancuran dan kerugian. Adapun menurut Immanuel Kant, sombong adalah sifat yang tidak etis, tidak pantas, tidak layak, dan dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Adapun dari literatur sosiologi, bahwa sombong dapat disebabkan oleh faktor-faktor sosial seperti status sosial, kekuasaan, dan pengaruh budaya. Adapun contoh-contoh kisah di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan sombong antara lain yang pertama, kisah iblis ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis menolak karena kesombongan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ketika iblis, seluruh para malaikat dan seluruh penduduk langit diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, semua sujud kecuali iblis. Dan iblis berkata, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, saya lebih baik daripada Adam karena saya diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Ini adalah kesombongan iblis sehingga Allah usir iblis beserta pasukannya dari surga. Yang kedua, kisah Fir'aun, di mana orang yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan sangat berpengaruh, dan ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dakwah ditolak dan Fir'aun melewati batas sehingga dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata bahwa dia adalah Tuhan. Maka dari ini
Allah tenggelamkan beserta pasukan-pasukannya di akhir hayatnya. Kemudian yang ketiga, kisah tentang Qarun dengan kekayaan yang sangat banyak, namun dia lupa kewajiban-kewajiban terhadap harta yang dimilikinya, sehingga Qarun ditelan oleh bumi beserta seluruh harta-hartanya. Dan yang keempat adalah kaum Ad dan kaum Tsamud, di mana kaum ini memiliki sifat sombong dan zalim, sehingga Allah hancurkan kaum ini dengan sehancur-hancurnya. Adapun keterangan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, sebab-sebab orang sombong ada 7. Yang pertama, al-ilmu, ilmu. Jadi orang sombong bisa jadi karena ilmunya banyak sehingga meremehkan orang lain yang ilmunya di bawahnya. Yang kedua, amal. Bisa jadi orang yang amalnya baik karena memang terpacu untuk beramal, namun dia lupa bahwa amal itu adalah pertolongan dari Allah sehingga dia meremehkan orang-orang yang amalnya di bawah dia. Dan yang ketiga adalah alal lisan, yaitu lisan yang bagus, yang fasih, yang ketika orang berkata, dia berkata banyak mempengaruhi orang, bisa mengajak banyak orang, tetapi dia lalai bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah untuk kebaikan. Yang keempat adalah amal. Yang keempat adalah jamal atau ketampanan ataupun kecantikan. Ini adalah salah satu sebab menjadi orang takabur. Bisa jadi yang tampan atau cantik bisa mencela atau meremehkan bahkan menghina orang yang tidak tampan ataupun tidak cantik. Dan yang kelima adalah karena harta. Bisa jadi dengan harta yang banyak dia lalai sehingga dia tidak menggunakan harta dengan baik, tapi untuk kesombongan. Dan yang keenam adalah kekuatan atau kekuasaan, sehingga kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya bisa memacu seseorang untuk berbuat takabur. Dan yang terakhir adalah pengikut dan murid. Pengikut banyak dan murid yang banyak bisa menjadi salah satu sebab orang terjerumus kepada kesombongan atau ketakaburan. Ada suatu nasihat di dalam kitab Ta'limul Muta'alim terkait dengan menghindari sifat takabur sehingga kita mempunyai sifat tawadu. Disebutkan dalam kitab Ta'lim, innat tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqi wa ilal ma'ali yartaqi. Sesungguhnya tawadu itu adalah sifat daripada orang yang bertakwa. Dengan sifat tawadu ini seseorang akan menaik level derajat yang sangat tinggi. Wal kibriya uli rabbina sifatun bihi makhsusatun fatujanniban hawat taqi. Dan takabur atau sombong itu hanyalah sifat khusus untuk Allah, tidak untuk yang lain. Maka jauhilah sifat takabur dan bertakwalah kepada Allah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kultum pada sore hari ini, sebaiknya dan seharusnya kita berusaha untuk selalu tawadhu dan menghindari sifat-sifat sombong, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong atau takabur. Cukup sekian dari saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.